kita sudah. Selamat sore, teman-teman sahabat Bentara. Kita bertemu lagi di teras Bentara. Kali ini di tengah kita hadir Mbak Endah Widyastuti dan Mas Reza Aditya Rama. Mereka kita kenal sebagai duo dari Endah and Reza. Ini duo unik karena formasinya itu terdiri dari gitar, bass, dan vokal. Vokalnya dipegang oleh Mbak Endah. Mas Reza berada di bass, dan mereka sangat kompak. Menarik sekali ketika kita berada di tengah-tengah show mereka, terasa sangat akrab. Kita tidak hanya mendengar lagu, tapi juga menikmati sajian keakraban di mana kita menjadi bagian dari pertunjukan itu sendiri. Jadi sangat nyaman kita, meskipun kita tidak atau belum pernah mengenal mereka. Begitu kita di depan mereka, kita seperti sudah mengenal begitu lama. Itu pengalaman saya menikmati Endah and Reza di berbagai performance pergelaran. Terakhir saya berjumpa dengan dia, Endah and Reza, 2 tahun lalu di Jazz Gunung, main di malam hari dan juga pagi hari. Bayangkan saja kita nonton jam 6 pagi, dan rasanya sangat nikmat karena selain menikmati sejuknya hawa, hangatnya kopi, dan hangatnya penampilan Endah and Reza. Kita sapa Mbak Endah dan Reza. Kita masih menunggu sambungan sementara kita bercerita-cerita dulu mengenai mereka. Musik mereka ada influence dari pop blues, folk, dan country. Ini menarik sekali karena pilihan musiknya ini, lewat pilihan musiknya ini, Endah and Reza bisa menyajikan pergelaran, menyuguhkan lagu-lagu yang variatif. Ini menarik sekali bagi saya karena penonton tidak akan bosan seperti itu. Kita tunggu jaringan dulu, sambungan dulu, apakah sudah nyambung, saya kontak. Belum, ini kita tunggu dulu sebentar, maaf. Belum tersambung juga, saya masih menunggu. Kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai Mbak Endah dan Reza. Mereka ini sebenarnya cukup unik. Sebelumnya mereka, Mbak Endah dan Mas Reza ini dulu anggota band rock ya, di sebuah band. Sebentar, ini sudah tersambung. Oke. Apakah akan segera menongol? Nah, ini dia kayaknya. Halo. Nah, ini dia. Wah. Apa kabar Mbak Endah? Baik-baik, Mas Frans, apa kabar? Ya. Bentar, Mas. Ya, Bentar, Mas. Ya. Aduh. Oke. Suaraku kedengeran, Mas? Cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Suaraku semoga juga cukup jelas. Ya, jelas juga. Wah, Mas Frans, apa kabar, Mas Frans? Ya. Apa Mbak Endah? Aku tuh udah ngefans dari zaman aku masih remaja. Kalau baca komentar. Loh, aku yang ngefans loh. Gimana sih?
Wah, tapi Mas Ron mesti tahu. Maksud Fans-fansan. aku apa ya? Iya. Iya, karena aku tuh waktu dulu belum bikin album masih SMA, mungkin malah SMP ya. Itu sangat terinspirasi sama Hmm. tulisannya Mas Ron. Jadi kalau apa Allah nggak yang salah benar. banyak sekali ulasan benar kayak misalnya pementasan teater kadang-kadang Mas Ron suka ulas. Terus kemudian ada festival Iya, jazz iya. atau misalnya ada pertunjukan jazz juga Mas seperti itu Mas Ron suka ulas dan itu entah kenapa secara tidak sadar mungkin jadi motivasi ya kayak wah nih suatu hari nih Yang aku benar. harus iya dong suatu hari aku harus Pengikut main kita, pengikut. harus main di satu acara yang ngulas tuh Mas Pran sampai kayak gitu. Iya. Oh gitu. Iya loh Java beneran Jazz aku kali. masih Java Jazz atau Jazz? sebenarnya sebelum itu Mas sempet aduh aku lupa pokoknya sebelum Java Jazz itu ada beberapa jazz acara-acara jazz kecil yang waktu itu ada Indonesian Open Jazz tapi bukan Indonesian Open Jazz tapi era itulah tahun-tahun 2001 2002 Iya, iya. itu banyak festival jazz yang mulai agak kecil-kecil kayak di GKJ waktu itu kan juga sempat ada tuh pasar jazz gitu kan Oh iya, sempat ada pasar pasar jazz jazznya almarhum Giza. iya benar terus ada lagi beberapa acara-acara Iya. yang kayak gitu yang ketika di salah satu aku lupa tadi persis yang mana itu ada namaku dan di situ ada tulisannya XAR. Nah, itu udah tahu aku pasti itu. Inisialnya Mas Iya, Sartor. lama banget. Iya, iya, iya. Inisial nama ya kan. Jadi udah seneng banget dan saya masih nyimpen malah kartu namanya Mas Sartono. Waktu Mas Frans waktu Oh ya? kapan itu pernah dikasih ya. Itu waktu awal mungkin Oh waktu iya. Endah Hendres tampil di sebelum malah ya. Waktu itu mungkin kayaknya masih di belum bikin album tapi kita udah tampil terus ketemu Mas Frans kasih kartu nama itu saya simpan jadi emang kayak wah Zaman dulu Oh, iya. banget ya. zaman dulu banget jadi ini kayak wah ini udah apa istilahnya one step lah sampai akhirnya bisa bisa berjumpa gini tuh sebenarnya ya cita-cita dari kecil. Jadi siklusnya sama ya, siklusnya kita sama karena Iya. saya berada di ruang itu dan Endah berada di panggungnya. Nah, Iya. saya tuh mau cerita gantian cerita kesannya waktu di Jazz Gunung. Itu Mm-mm. berapa kali saya menikmati Endah Desa itu dan selalu ada komentar seperti ini. Itu siapa sih? Pertanyaannya gitu. Itu adalah orang-orang yang belum mengenal Endah dan Desa. Dan biasanya kalau di festival, itu kalau nggak senang, dia pergi mana gitu. Enggak, dia stay di situ kan. Ini siapa ya? Kok asik banget. Nah, baru dia cari info ke teman-temannya yang terlibat gitu loh. Nah, jadi menurut saya ada sesuatu yang salah satu kekuatan Indonesia itu bagaimana performance-nya, penampilannya itu selalu membuat komunikasi mempunyai semacam magnet gitu untuk menarik. Dan ini ketika di panggung itu Anda berdua ini kayaknya harus bertanggung jawab bagaimana memikat orang yang tidak mengenal menjadi kenal. Nah, mungkin cerita sedikit dulu tentang ini. Iya. Iya memang mungkin kalau format Endah Hendresa memang kita selalu konsisten untuk duo dari awal gitu ya. Karena memang tantangannya juga banyak. Tapi di satu sisi karena kita cuma berdua komunikasi jadi sangat spontan dan sangat mudah gitu. Jadi memang dan saya sama Reza memang suka tipikal musik yang organik gitu ya, yang memang benar-benar spontan di atas panggung, terus kemudian improvisasi dan kemudian kita merespon ya mungkin karena Reza dulu juga sempat di teater koma ya jadi sempat belajar bahwa ketika jadi pemain musik gitu ya, apalagi di satu teater yang pertunjukan besar gitu. Reza tuh pernah bilang sebenarnya tugasnya musisi itu adalah merespon ruang waktu ya waktu itu ya Om Nano ya bilang ya merespon ruang dan waktu dan gitu keadaan dan yang ada keadaan pada yang saat ada pada itu saat gitu. itu. Jadi terbantu sekali sebenarnya kayak seni-seni lain tuh membantu kita dalam berkarya gitu Mas. Jadi kayak lebih ke bagaimana itu bisa kita approach ke konsep kita yang hanya sepi di panggung, hanya berdua saja ini. Iya, dan kemudian juga konsep, mungkin kalau kami kan memang lebih pop ya, konsepnya lebih pop, musiknya lebih ringan gitu, terus juga secara kemasan lebih ringan gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita memperkaya diri dengan referensi yang sifatnya bentuk-bentuk seni yang lain, itu kayak jadi inspirasi gitu di atas panggung. Yang sebenarnya akhirnya tujuannya menemukan ke diri kita sendiri gitu. Apa sih yang nyaman sebenarnya di atas panggung untuk Endah Endresa. Nah, mungkin itu energi itu yang nular gitu ya ke penonton gitu yang akhirnya menular ke penonton moodnya dan juga apanya yang menular seperti
spontanitas. Kira-kira kalau misalnya saya lihat penontonnya asik, oh bisa nih kalau misalnya diajak misalnya nyanyi bareng, saut-sautan atau apa gitu. Lebih ke situ sih. Iya. Nah, itu yang saya catat dari Endah Reza itu begini. Selalu ada yang namanya itu spirit of the moment. Spirit of the moment itu artinya yang hidup saat itu. Itulah yang hadir, itulah yang dinikmati Endah, dan itu pula yang dinikmati oleh audiens. Ada jenis performance itu yang maaf dalam tanda kutip itu apalan. Apalan itu dia menyuguhkan tanpa soul gitu kan, atau mungkin karena ada hal-hal lain. Itu akan sangat boring, tidak menarik akhirnya. Nah kalau Endah Reza itu setiap kali perform sepanjang menampilkan lagu itu selalu menghidupkan dirinya sendiri sehingga kemudian panggung itu menjadi hidup dan selalu melibatkan penonton itu menjadi part of the show. Diajak nyanyi, diajak cerita, diajak bercanda, dan sama Reza itu kompak gitu loh. Padahal Reza itu diem aja, nggak pernah ngomong itu di belakang. Tapi bassnya itu bernyanyi sekali. Bassnya itu ikut bernyanyi, ikut memberi menciptakan roh berdua dengan itu yang membuat penampilan Endah Reza itu selalu hidup. Maaf ini sebelum berpanjang-panjang, kayaknya kita Endah ngasih hiburan dulu ke audiens supaya yang belum mengenal menjadi kenal dan yang fansnya dengannya udah banyak sekali nih ya. Oh iya. Udah nunggu ngomong melulu gitu. Oke, monggo Mbak Endah dan Mas Reza. Iya, Mas Pras terima kasih banyak. Ya. Sambil nunggu setup cantik. Saya sudah siap. Yeah. Untuk teman-teman Bentara Budaya, kami Endah Reza. Lagu ini judulnya Living with Pirates. Terinspirasi dari film Pirates of Caribbean yang menceritakan tentang seekor burung kakak tua yang ikut kapten bajak laut kemana-mana. Dari album Nowhere to Go di tahun 2009. This old ship I spend my life. Stupid captain and his stinky hat is pathetic. I don't care which way to go. North, east, west, oh, I don't know. Is it south? Or maybe it's not. Storm and thunder, the sea like a monster. Captain shouted that we have some problems, so yeah. So bored. I am trapped in this silly boat. Captain's ship has drowned away. Find a land just to relax for a day. Now he goes to the biggest harbor. Still a ship and brings some crew. It's fantastic. That's the one that I like. Living with pirates and living with them, do it all again. Living with pirates and we will do it all again.
tampaknya ada sedikit gangguan jaringan sehingga Enda dan Enresa tidak tampak saya. Kita tunggu sebentar gangguan teknis ini. Semoga jaringan segera tersambung. Sambil menunggu kita cerita-cerita dulu bagaimana dua pasangan duo ini bisa kompak itu. Mereka memang semula berasal dari band yang sama, kemudian band rock ya. Kemudian mereka keluar dari band, membentuk band sendiri dengan format yang unik ini. Mungkin nanti kita bisa menanyakan bagaimana format mereka sampai ke format seperti ini. Bass oleh Reza, kemudian gitar dari Indah, dan vokal. Dan kenapa yang nyanyi pilihannya hanya Indah? Ini menarik, karena pasti mereka muncul dengan berbagai pertimbangan. Secara sebagai gitaris, kita tunggu sampai jaringan tersambung dengan baik. Tampaknya masih ada gangguan. Nah, ini. Ya, Maaf sekali. Oke, maaf maaf. sekali terputus. Iya, sorry. Gak apa-apa. Ini problem kalau kita berinteraksi dengan secara seperti ini. Oke, mungkin nanti bisa disambung lagi nyanyinya. Kita ngobrol dulu ya. Siap. Ya, boleh. Ya, ini kita ingin tahu bagaimana format seperti ini kemudian muncul. Formatnya yang saya maksud bass, kemudian gitar, kenapa yang nyanyi hanya Mbak Indah saja? Terus memang dulu sebelumnya bergabung satu band. Apakah saat itu posisi masing-masing itu juga tetap seperti itu?
Pak Indah di gitar dan Mas Reza di bass. Seperti apa? Dan kemudian terpikir untuk mengkonsep duo seperti ini. Ya, sebenarnya waktu itu ide datang dari Reza sebenarnya ya. Karena kan dulu sebenarnya kita band rock, terus kemudian dengan format yang dua gitar, kemudian ada drum segala macam. Terus kemudian saya ketemu Reza di situ. Kemudian Reza mengusulkan waktu itu karena udah keluar dari band tersebut, kemudian kita berdua bikin proyekan ini gitu. Sebenarnya juga nggak lepas dari banyak eksplorasi sih Mas Frans. Jadi waktu itu juga ada kita sempat pakai pemain perkusi gitu ya, Nia. Sempat pakai pemain perkusi, terus sempat pakai pemain biola, ada beberapa. Cuman akhirnya yang nyaman adalah ini. Mungkin ini adalah formasi paling settle setelah dari tahun 2004 kita mencoba untuk mencari format sampai akhirnya di tahun 2000 sekitar 2006 2007 ya. Akhirnya kita menemukan format ini yang cukup kurang lebih cukup nyaman lah buat kita gitu. Dan kenapa pakai gitar akustik dan bass dan misalnya hanya berdua saja, sebenarnya ada satu tantangan sendiri sih dengan format kecil ini. Format kecil ini kan jadi akhirnya kita harus kerja keras ya, gimana caranya secara skill, teknik, kita juga bisa untuk mengembangkan apa yang bisa kita perbuat dengan instrumen kita gitu. Di sisi lain juga sebenarnya untuk kalau gitar akustik karena dia ada unsur perkusifnya gitu secara frekuensi dan soundnya kecil. Bisa digedein ya, Gi? Ya. Coba sebentar. Tes suara, cek. Oke. Ya, apakah berbet-berbet ya? Maaf. Kalau aku cukup jelas. Oh, cukup jelas. Oh iya. Cukup jelas. Ya. Oke. Ya, jadi ibaratnya dengan instrumen akustik itu kalau dimainin secara misalnya nggak ada perkusi itu cukup bisa ada bunyi ghost note perkusifnya cukup enak gitu. Dan waktu itu Mas Reza sebenarnya juga nyoba bass akustik, sempat nyoba beberapa bass. Entah kontrabas sempat nyoba nggak ya waktu itu, sempat ya. Cuman emang yang paling nyaman akhirnya pakai bass elektrik karena justru malah perannya di Endah Hendresa ini banyak saya yang main rhythm, justru malah Mas Reza yang main melodi. Maksudnya yang main solo gitu. Jadi saya yang harus ngekip permainan ritme gitarnya gitu, permainan ritme musiknya. Dan buat saya itu tantangan tersendiri gitu. Cukup menyenangkan sih sebenarnya dengan format duo ini gitu. Ya. Itu sih paling. Ini memang memerlukan kemampuan yang lebih bagaimana menghadirkan ritme itu tanpa ada unsur perkusi dalam pengertian instrumen. Saya ingat dulu di jazz itu ada Nat King Cole Trio, itu drumless trio. Jadi hanya piano, bass, dan gitar. Tapi itu karena kecelakaan katanya. Jadi main di klub itu drummernya tidak datang, the show must go on. Jadi mereka main bertiga, drumless trio. Itu kemudian menjadi pola trio tanpa drum. Drumless trio itu menjadi berawal setelah Nat King Cole Trio. Nah di kita ini maksudnya di Endah Hendresa ini cukup unik karena lahir dari kesadaran saya main gini sehingga harus dipikirkan bagaimana keberadaan perkusi itu tanpa ada instrumen dan hampir semua lagunya perkusif semua. Cuman uniknya begitu. Ya. Tidak hanya Reza ya, tapi juga Mas Endah juga menciptakan Mas Endah kebalik-balik sorry. Tidak hanya Endah tapi juga Mas Reza itu kadang-kadang fungsinya ganti-ganti. Kadang-kadang komping ya, mengawal, menemani itu, tapi kadang-kadang bisa berkilang-kilang gitu. Nah, satu hal lagi yang intimasi, kedekatan, keakraban, sehingga penonton bisa merasakan. Nah, bagaimana ini terbentuk? Iya, sebenarnya memang Endah Hendresa ini dibikin memang kesadaran sih Mas Frans ya. Gimana? Jadi memang waktu itu kita kan memang base-nya pengen sebenarnya Endah Hendresa ini ditujukan untuk bikin musik di lounge gitu. Jadi kita sebenarnya awalnya format ini adalah untuk di lounge hotel yang santai sambil menemani orang bersantai atau ngobrol atau cicat segala macam itu Mas Frans. Nah sampai akhirnya ternyata kita dipanggil untuk satu panggung gede
yang waktu itu 2008 di 2004 ya. Iya. 2004 di 2005 ya. Ya 2005 di salah satu universitas gitu, waktu itu kampus saya. Nah, di kampus itu memang saya akhirnya kami tampil di depan 1.000 audiens, yang mana adalah kita harus bereksplorasi lebih gimana caranya menghibur 1.000 audiens dengan panggung aula Gede banget. yang besar dan harus bisa apa ya, harus bisa entertaining gitu mungkin ya, waktu itu kepikirannya. Dan ya itu panggung pertama tuh antara berhasil dan gagal, karena yang datang ke situ mungkin mahasiswa baru, jadi mereka iya aja. Iya aja nurut Iya, senior. iya. Nurut senior. Jadi ya mulainya dari situ semuanya. Jadi kita bagaimana menggodok terus dari situ, kita menggodok terus format ini. Dan yang menarik adalah pada saat itu memang jarang sekali duo yang dua-duanya main instrumen. Mungkin waktu itu kita cuman menemukan ibaratnya kayak Kalau di industri ya. kalau di industri adanya Iya. tuh Mas Anang sama Mbak Kade gitu. Waktu itu ya. Terus ada Ratu, ada apa lagi, Meli, atau waktu itu mungkin masih Ya. Meli aja ya waktu itu ya. Tapi paling Dulu nggak ada Frankie and Jane. Frankie and Jane, tapi iya. sebelum kita itu. Tapi itu sebelum ya. Maksudnya tidak di tahun di tahun generasi 2005-an Iya. kalau nggak salah, waktu itu kita Oh iya, cari. jauh ya. Justru malah yang kayak gitu-gitu juga yang kita jadi wah kayaknya Ini nggak dulu mesti pernah ada ada. Frankie and Jane nih. Kita tuh kayaknya seru juga kalau menghadirkan format ini gitu. Tapi ya karena saya bisa main bass, mungkin Jadinya ya, bahasa. jadinya bass gitar dan vokal tambah satu instrumen. Iya. Jadi lebih ke Iya, iya. sana sebenarnya akhirnya dengan apa ya, mungkin kalau dibilang kan banyak sih sebenarnya ketakutan gitu untuk misalnya main dengan format berdua aja gitu. Karena di panggung yang besar gimana caranya kita bisa mentransfer energi sebegitu besar untuk penonton. Terus kemudian secara permainan dan secara skill juga, kalau menurut saya sih ini tantangan yang luar biasa gitu Mas Frans. Karena ya memang harus benar-benar tight ibaratnya ya, harus benar-benar komunikasi yang bagus antar satu dengan yang lain. Dan gimana caranya supaya tetap main bagus kan, itu tetap terlihat, maksudnya dalam arti ya main gitar memang benar gitu, bermain gitarnya memang baik gitu, main bassnya juga tekniknya juga baik. Sebenarnya untuk mengcover itu tadi, mengcover supaya kita bisa ngerasa terus berkembang dengan format yang sederhana ini gitu, kurang lebih gitu sih Mas Frans. Iya. Terus ini soal influence pada album-album awal ya, apa itu Nowhere to Go, itu Norah Jones banget loh. Norah Jones itu bukan hanya cara Endah bernyanyi, tarian-tarian, terutama pas legato juga ya, itu murah sekali. Tapi juga tengkok melodinya itu mengarah ke sana. Ini menurut pendengaran saya yang mungkin juga salah. Betul sekali. Ya, itu gimana? Betul sekali Mas Frans. Memang album awal itu gimana? Maaf. Iya, memang ini. Jadi sebelum itu gimana maaf Mas. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Artinya apakah itu dengan kesadaran? Oh, saya mau referensi saya ini mau aku jadikan apa yang ingin aku sampaikan. Jadi ada kesadaran bernorah Jones. Soalnya band kita itu dulu begitu. Band kita itu dulu bangga kalau bisa menirukan lagu dari band yang artis yang menjadi referensi mereka. Tapi kalau prosesnya Indah Reza kan lain. Hanya influence lagu ciptaan sendiri. Artinya tidak ada hubungannya langsung dengan karya dari yang menjadi referensi. Nah, artinya gimana? Dulu berangkatnya seperti apa? Ketika ada kesadaran, aduh ini kayak Norah Jones. Kan juga ada ya penyanyi kita yang mirip-mirip Cranberries dan kayak gitu. Nah, gimana? Iya, menarik banget. Benar sekali Mas Frans, analisa yang tepat, yang 100% tepat. Karena memang di album awal itu adalah perpindahan dari suara Endah yang tadinya di band rock itu, yang tadinya teriak-teriak. Jadi kami sepakat untuk tidak teriak-teriak, untuk santai, lebih santai, sepertinya bisa lebih dinikmati karena suaranya Endah waktu itu saya bilang cempreng. Iya benar, frekuensi high frekuensinya ganggu. Jadi gimana kalau kita coba untuk
nyanyinya kalem aja, santai. Jadi kalau dia muncul, si suara ini muncul akan jadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang berharga gitu, daripada kita mengumbar terus-terusan gitu suara itu gitu. Jadi kita mulai dengan pelan-pelan aja, itu album pertama. Dan waktu itu Iya. kita cari referensi lebih ke apa namanya, western, yang mana waktu itu mungkin Amerika ya, maksudnya musik-musik dari Amerika yang Iya. waktu itu kita suka. Salah satunya Norah Jones, dan ada Sarah McLachlan, ada Sheryl Crow, ada Sheryl Crow ya. mungkin kalau secara musik juga John Mayer gitu ya, atau ada Dave Matthews Band. Dave Matthews Band. Jadi arahnya memang Iya. memang ke sana gitu. Dan kita sadar gitu bahwa itu proses belajar kita gitu kan, menirukan bagaimana seperti kita bisa menirukan seperti lagu seperti mereka gitu. Dan akhirnya ya kita dari belajar itu kita mulai bisa menemukan jati diri sedikit-sedikit. Jadi album pertama, Iya, dan betul. sebenarnya album itu proses belajar kita ya gitu, untuk Iya. kesana gitu. Gitu Mas. Tapi itu berarti transisi dari rock terus mencari-cari gitu. Ya. Akhirnya ada Betul. semacam stepping stone menuju karakter sendiri ya. Nah, Ya. ada 3 karakter musik yang saya tangkap dari Indonesia itu yang cukup menonjol, blues, country, dan di tengah-tengah itu folk. Folk. Nah, kalau country-nya itu dari siapa? Country yang lebih klasik gitu, lebih ke Amerika banget gitu, atau Iya, ke yang modern? mungkin kalau country sih sebenarnya lebih banyak John Denver ya, karena itu dari ibu ya, John dari Denver. almarhum mama ya. Iya. Iya, kemudian ada lagi siapa yang nyanyi saya Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Itu iya. macam-macam yang nyanyi, tapi Iya. antara lain Perry Como juga nyanyi. Iya. Jadi memang banyak, sepertinya dari almarhum mama itu banyak sekali referensi country itu, dan memang apa ya, mungkin akhirnya mempengaruhi. Kalau Reza bilang tuh emang suara saya tuh kesana banget gitu. Cuman memang gimana caranya supaya tetap kedengaran otentik Enda Hendresanya kan ya. Jadi memang akhirnya harus bikin lagu sendiri gitu, dan harus cari cengkok sendirilah kurang lebih untuk bisa nge-deliver karakter dalam si band ini gitu, duo ini. Dan kalau misalnya kita nge-cover lagu orang, memang biasanya kita konsisten sekali untuk bikin aransemen ulang, dan Reza selalu minta saya untuk gimana caranya kamu mencari cara untuk nyanyi dengan gayamu sendiri gitu. Jadi nggak semerta-merta kemudian mirip atau mencari timbernya, kan kadang-kadang emang pengen tuh untuk mirip sama siapa, tapi kalau Reza tuh selalu mau gimana pun tetap penyanyi yang asli yang akan lebih bisa menohok kalau kamu akan ngikutin ke sana. Jadi Reza waktu itu bilangnya ya, di album pertama ini justru adalah kesempatan untuk benar-benar mencari tahu gaya yang nyanyi yang pas untuk aku tuh seperti apa. Lebih ke sana sebenarnya Mas Waz. Iya. Nah, masih terkait dengan influence tadi, itu ada kecenderungan di band kita itu ketika pada awalnya dia begitu dalam tanda kutip tergantung dengan artis yang jadi referensi, ketika dia bernyanyi dan harus bernyanyi membuat lagu dalam bahasa Indonesia, mereka itu kesulitan membuat lagu di dalam dengan lirik bahasa Indonesia. Dan yang kedua, kesulitan menyanyikan dalam bahasa Indonesia. Saya pernah wawancara dengan Mas Yoyo. Itu rasanya itu katanya bahasa dia ya, orang enak yang cangkem, nggak enak di mulut gitu. Ketika harus bicara bernyanyi dengan bahasa Indonesia, karena referensinya waktu itu kan Everly Brothers. Oh iya, Everly Brothers, benar. Kemudian, iya, jadi duetnya Yo. Nah, di lagu-lagu awal Enda Hendresa itu banyak yang berbahasa Inggris. Nah, itu persoalannya di mana? Persoalannya susah menulis lagu, mengungkapkan lagu, mengekspresikan dalam bahasa Indonesia, atau terasa apa ya, nggak nyaman gitu loh bernyanyi dalam bahasa Indonesia. Bukan nggak nyaman, nggak terbiasa. Gimana Mas Reza, Mbak Indah? Ya, itu silakan. Ya, kalau aku pribadi sebenarnya nyaman-nyaman aja. Tapi ketika kita keluar album, terutama untuk kalau ini mungkin pendapat aku dan Mas Reza gitu ya. Ketika kita Enda Hendresa keluar album pertama, kami harus memastikan itu adalah album yang benar-benar bisa merepresentasikan di mana sebenarnya posisi kita.
di dalam sebuah, misalnya kalau kita bicara industri musik ya di industri musik gitu. Jadi kita harus mengetengahkan konsep apa yang mau dibawa gitu. Jadi waktu itu Mas Reza akhirnya berpikir ya udah kita bikin aja dan kumpulin aja lagu-lagu kita semuanya, terus kemudian kita coba sortir ibaratnya. Mana kira-kira yang akan menarik ketika dia dibawa dalam sebuah konsep album gitu. Dan ternyata ada beberapa lagu bahasa Inggris yang kayaknya ini asik kalau kita masukkan dalam satu album karena warnanya, terus kemudian juga kayaknya lebih kuat gitu, karakternya sudah ada yang lebih kuat. Sebenarnya ada lagi lagu-lagu bahasa Indonesia lain, tapi waktu itu kondisinya adalah kami mencoba untuk menaruh posisi kami di market yang niche memang, di market independen sebenarnya. Meskipun pada saat itu kita nggak ngerti apa itu independen, indie segala macam, kita sebenarnya tidak terlalu mengerti gitu. Cuman memang kita tuh waktu itu satu-satunya jalan untuk memperkenalkan lagu kita pada saat itu adalah internet. Karena media mainstream pada saat itu masih belum memberi ruang untuk musisi-musisi yang misalnya tidak tergabung dalam sebuah label yang besar waktu itu ya. Porsinya memang masih ke sana. Dan akhirnya di internet ini kami bikin misalnya bikin Facebook gitu, terus kemudian orang-orang jadi pada join di situ dan kemudian mereka support beli CD kita, maksudnya secara yang waktu itu CD-nya masih sangat homemade DIY gitu ya. Tapi justru malah mereka sangat bersemangat. Dari situ sebenarnya akhirnya kami bisa memetakan sepertinya market kita memang internet user. Dan pada saat itu internet user banyak yang paham dengan bahasa Inggris. Maksudnya kalau kita ngeluarin album dengan bahasa Inggris pun tidak bermasalah. Dan secara market dia akan apa ibaratnya ya, akan highlight dengan sendirinya, ibaratnya kayak tersortir dengan sendirinya. Dan menurut kami nyaman di posisi itu gitu. Jadi memang sejak awal kami tidak pernah berpikir, ayo kita bikin lagu Indonesia supaya banyak yang nyanyiin dan kemudian hits dan kemudian kita besar di mana-mana. Nggak ada, justru malah kami sangat fokus dengan market yang sangat kecil ini gitu. Karena disitulah kami nyaman untuk memulai sesuatu yang kami rasa kami masih bisa take the responsibility gitu. Sambil berjalan, sambil kami membangun semuanya pelan-pelan, membangun strategi, membangun manajemen. Jadi kita memang start small, dream big. Gitu. Jadi Small market, global audience ya. Iya. Sebenarnya akhirnya ke situ kan. Akhirnya saya sama Mas Reza ya udah nggak apa-apa deh kita bahasa Inggris semua. Meskipun ada masukan kayak masukin aja satu lagu bahasa Indonesia supaya bisa diputar di radio waktu itu ya. Supaya bisa diputar di radio, udah gitu bisa masuk ke market yang lebih besar lagi. Cuman saya sama Mas Reza kayaknya enggak sih. Kita kesini aja dulu gitu. Karena ini secara waktu itu memang konsepnya yang sudah siap, yaitu di kemasan itu gitu. Dan kemudian akhirnya dia bisa berlangsung secara trilogi, album 1, 2, 3 bahasa Inggris, karena memang ada konsep yang kuat berkesinambungan antara satu album dengan album yang lainnya gitu. Jadi memang akhirnya ke sana. Tapi sebenarnya secara ekspresi itu justru malah bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Karena dia punya banyak sekali kosakata yang sangat terdengar lebih bisa memberi banyak kata untuk ruang ekspresi menurut saya ya gitu. Jadi sebenarnya menarik juga gitu. Hanya memang pada saat itu yang siap konsepnya adalah lagu-lagu berbahasa Inggris, sekaligus kita mengerucutkan sebenarnya market mana yang ingin kita sasar. Dan itu menarik gitu kalau buat saya sama Mas Reza, itu sih lebih ke sana konsep album. Iya, waktu itu saya berpikir begini, ini liriknya kok Eropa sekali, liriknya kok sifat musim banget. Soalnya ada Summertime kan, yang Summertime I Miss You. Tapi satunya lagi apa, yang Makes Me Blue itu apa, musim apa, winter ya. The winter turns me blue. Itu ekspresi. Ya, itu kan ekspresi yang sangat barat gitu loh. Tapi saya bisa memahami ketika Enda mengatakan bahwa pasarnya itu global. Dunia internet itu kan borderless ya. Orang di Yugoslavia atau di mana juga bisa Inggris. Sama aja. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi nggak ada hambatan bahasa ya. Kalau dulu persoalan dari musik kita itu begini. Ketika harus menulis lagu rock dalam bahasa Indonesia itu bingung. Karena yang dimainkan selama ini di Porto juga, Led Zeppelin, harus bernyanyi rock dalam bahasa Indonesia. Mereka tema apa yang bisa diangkat gitu. Akhirnya kan ya muncul setan ketawa gitu kan. Hujan angin, tangan setan,
Jarum Neraka, yang horrible gitu loh. Karena rock, impresi musik yang keras itu gambaran visualnya itu ya yang serem-serem juga gitu. Nah kalau saya lihat Indah jadi nggak punya persoalan itu lagi, soalnya mungkin referensinya terlalu banyak itu. Nah itu hanya cerita aja. Nah sekarang ini ada cerita yang menarik, ingin bertanya menarik juga gini. Indah dan Reza itu pasangan suami istri. Nah kaitannya apa keuntungannya di dalam aspek kreatif sebagai artis? Ya, wah luar biasa pertanyaannya. Biasanya orang selalu bertanya gimana kalau berantem sebagai suami gitu. istri. Luar biasa. Kalau berantem gimana manggungnya, selalu nanyanya kayak gitu. Wah. Tapi keuntungannya, waduh ini menarik. Ini sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan. Iya, kita nggak pernah ditanya soalnya. Iya. Jadi keuntungannya ini sih sebenarnya Mas Fres, komunikasi ya. Komunikasi. Kita punya komunikasi yang intens sekali 24 jam bersama-sama dan itu menurut kita sebuah privilege yang unlimited gitu dan dia bisa dan artinya kita bisa sharing tentang apapun yang 80% mungkin kita habiskan sharing masalah musik ya dan industrinya bersama-sama sehingga kita tidak ada sedikit pun pengalaman yang saya tidak lakui itu saya lakui Endah tidak lakui gitu. Jadi pasti semua pengalaman tuh bareng gitu, equal gitu dan experience itu jadi sebuah keuntungan buat kita dan benefit itu sih luar biasa dan itu jadi mempengaruhi bagaimana cara kita bermusik, berpikir tentang musik dan bermain musik di panggung gitu. Iya, jadi sebenarnya fast respon banget. Karena kita juga satu rumah, studio di seberang kamar, hampir setiap saat berdua. Jadi ketika misalnya Reza punya satu ide, itu ditangkap dengan sangat cepat juga oleh saya. Begitu juga sebaliknya gitu. Misalnya tiba-tiba interestnya lagi di misalnya musik production ya, agak-agak elektronik gitu misalnya kan ya. Lagi produce musik seperti apa gitu. Kemudian saya nimbrung dan kemudian terjadi satu karya. Atau misalnya saya lagi nonton siapa, ada artis baru dan kemudian saya ajak Reza. Itu sangat cepat dan menurut saya akhirnya kesamaan frekuensi dari segi omongan, obrolan musik maupun keseharian jadi satu ibaratnya sinergi yang bagus banget ketika dialirkan dalam bentuk kreativitas. Jadi nggak ada gap, nggak ada excitement gap kalau kita bilang tuh. Excitement gapnya tuh nggak ada. Jadi ketika jadi kalau kita sama-sama lagi excited, langsung bisa tereksekusi gitu. Karena kalau ada waktu atau ada jeda, kadang-kadang orang suka udah hilang excitementnya ya. Jadi kemudian udah bad mood lagi atau misalnya tiba-tiba dalam perjalanan kebentur sama apa. Nah kalau kita tuh nggak ada. Jadi hampir minimal banget excitement gap-nya. Jadi selalu ada ide-ide yang langsung bisa dieksekusi gitu. Iya. Mungkin ini yang namanya ekspresi kolektif itu ya, ekspresi kolektif itu ya. Bagaimana orang ekspresi berdua itu di-share bersama gitu. Dan itu menjadi lebih intens karena Anda berdua itu kebetulan karena ada suami istri. Kebetulan karena semua itu beruntung Anda berdua. Nah, itu juga tercermin ketika di panggung gitu loh. Ada aksi satu gitar berdua gitu kan, satu gitar berdua. Bisa kompak juga gitu, terus Reza di belakang goyang-goyang itu yang paling disukai audiens. Ya, Reza di belakang menjadi adegan-adegan yang imajinatif gitu, tapi itu menarik. Bagaimana kekompakan Anda berdua itu terasa benar, rasa akrabnya itu intimate panggung dulu, dan itu di-share sama crowd orang. Itu menarik sekali. Jarang sekali kita menikmati kehangatan personal gitu dalam suatu pertunjukan. Nah, itu salah satu kelebihan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, di lagu juga gitu loh. Kalau saya amati itu kalau di jazz itu ada istilah call and response ya. Satu berekspresi apa, Reza nyaut. Gantian kan Reza mancing apa, Endah nyaut. Itu di vokal di apa? Atau ketika memperkenalkan krunya lewat lagu. Ngeledek audiens lewat lagu. Promosi lagu, albumnya lewat lagu. Itu dilatih atau enggak? Kontak. Iya. Iya memang itu seru.
ada yang dilatih, ada yang enggak. Tapi biasanya di kepala tuh udah ada template untuk kayak ini nanti akan ngomong ini habis ini gitu. Karena eh, emang kadang-kadang dalam satu pertunjukan pasti banyak banget distraksi ya. Jadi tetap perlu template. Kalau saya biasanya sama Resa sebelum manggung atau misalnya review gitu ya, selalu kayak punya mungkin kelihatannya memang spontan, tapi sebenarnya semua itu sudah tapi bukan hafalan apa ya ibaratnya, ada koridor gitu. Di sini nanti bisa begini, di sini nanti bisa begini. Poin-poinnya itu sebenarnya kan message yang harus jelas. Nah, bagaimana mengeksekusinya itu spontan. Tapi ketika apa yang mau kita katakan itu sebenarnya sudah dipikirkan dengan matang. Bagaimana poin apa message apa yang sebenarnya ingin disampaikan kan itu ya. Nah, begitu di atas panggung itulah yang menyenangkan ketika bermusik ya. Ketika kita tampil dan ketika kita mungkin juga nggak pakai sequenceran ya. Jadi kadang-kadang mau berlama-lama nggak pakai komputerisasi. Jadi memang benar-benar organik itu, mau lama mau sekitar apa ngomongnya itu bisa bebas. Nah, itu kadang-kadang apa ya, kalau buat saya sih karena saya senang sekali. Lebih baik kalau kata Reza, kamu daripada ngomong aja mendingan ngomongnya dinyanyiin. Kalau kata Reza gitu, karena biasanya orang juga akan jadi catch up attention gitu. Kalau misalnya musik berhenti, grup berhenti, terus kemudian kita ngomong, penonton udah pasti akan gampang terdistraksi dengan hal yang lain. Tapi kalau misalnya kita di panggung, terus kita ngomong tapi nyanyi gitu, bahkan tanpa alat musik aja orang bisa catch up attention dengan apa yang kita omongan. Nah itu kan hebatnya musik itu kan sebenarnya begitu. Bagaimana dengan misalnya message yang sederhana atau misalnya dengan kata-kata, tapi ketika dia dilagamkan atau ketika dia dinyanyikan, orang itu bisa catch up attention. Dia akan melihat bahwa, oh iya dia ngomong gini, oh dia ngomong gitu. Daripada misalnya, oh jangan gini ya, ini lebih baik gini-gini, oh udah bosen gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sama Reza, kami sangat menghargai waktu di panggung. Kalau nggak salah ini juga dari teman-teman teater zaman dulu ya, Han ya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu, sebenarnya kan di atas panggung itu kan bagaimana kita memanfaatkan waktu ya, kita memanfaatkan waktu itu, jadi yang berjalan terus itu kan sebenarnya waktu. Nah, kami itu benar-benar tidak ingin kehilangan 1 menit pun untuk menyia-nyiakan itu sebenarnya. Jadi bagaimana caranya supaya ketika kita menyampaikan sesuatu atau misalnya adegan atau misalnya permainan, itu waktu itu termanfaatkan dengan baik, jadi dia tidak terbuang sedikit pun. Nah, itu sebenarnya prinsip itu sebenarnya di konsep seni pertunjukan kan. Bagaimana kita bisa catch up terus sama waktu gitu. Nah, itu yang jadi akhirnya kita mencoba untuk terus latihan dan kemudian paling enggak apa ya ibaratnya responsif dengan cepat gitu. Itu sih sebenarnya sisi menariknya panggung itu sebenarnya itu. Menarik. Bagaimana spontanitas kita ngalor ngidul sesuatu. Namaku Indah, sering dikelirukan dengan basis gitarisnya ini ya. Iya. Sampai ketika mirip-mirip Pasha Ungu, lagunya Ungu dinyanyiin sekalian. Sedikit ya. Itu lucu dan bikin orang ketawa itu. Kan kok jadi ini, kok jadi gitu. Dan itu membuat saya spontan banget gitu. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan. Di masa pandemi ini apa yang dilakukan? Apakah ada live concert, performance langsung, atau ada kreativitas lain? Gimana Mas Reza dan Mbak Indah? Iya sih, sebenarnya kita tuh bersyukur kita sudah pernah bikin ulang tahun pernikahan Endah dan Reza di tahun 2017 live di Instagram. Jadi kita beruntung, kita lumayan ngulik teknologi itu duluan gitu waktu itu. Nah, jadi begitu pandemi dan nggak ada ini, kita lumayan banyak bikin konten di Instagram, di Instagram, di platform manapun gitu ya, live gitu. Kalau kita pengen live gitu, dan mungkin ada yang berbayar, ada yang maksudnya ada yang ada sponsornya, ada yang kita memang di invite. Terus sekarang pun ada meeting yang memang butuh live music dan hiburan gitu. Jadi memang kita hadir di situ untuk memberikan hiburan gitu. Ada sekitar 40-50 orang gitu. Acara-acara pre-recorded juga banyak. Jadi kita rekam dulu dan mereka tayangkan gitu. Seperti pensi sudah mulai begitu. Terus di samping itu kita berkreatif, mengeluarkan lagu-lagu baru. Kemarin terakhir tuh Slow judulnya. Bulan Mei ya. Slow ya. Slow. Iya. Yang itu kita kayak kurang kerjaan aja gitu Mas Frank. Jadi karena kita
iseng yuk kayak lirik-lirik lagu orang bisa jadi satu cerita nggak ya gitu dan jadi satu lagu sendiri gitu. I don't wanna miss a thing. I can Apa? see I can see clearly, clearly. time Udah after time time. after Oh time iya, semua iya. tuh bisa jadi lagu nggak ya? Nah itu kalau yang untuk yang belum mendengarkan silahkan langsung ke kanal digital dan ke YouTube gitu. Iya. Jadi itu kita bikin spontan, videonya juga di rumah. Jadi kita ya sebenarnya eh, terus berkreatif juga sih untuk Iya. tidak untuk tetap Oke. apa namanya tetap memanaskan otak kreatif kita. Iya, dan sebenarnya masing-masing juga akhirnya jadi banyak sibuk. Kalau misalnya saya mungkin jadi agak banyak input, nerima input banyak, ikut-ikut seminar-seminar digital ataupun kursus-kursus. Kalau Mas Ya. Reza juga karena suka gambar, jadi beberapa kali terlibat dalam pembuatan video lirik band-band gitu ya. Waktu itu terakhir juga sama Hondo ada duo gitu ya, duo musisi juga Mas Indra Lesmana, Reza juga bikin video liriknya. Kemudian ibaratnya apa ya, ini jadi satu momen untuk belajar sebenarnya karena kan agak cooling down ya secara pace, kecepatan berlari itu agak direm sedikit, tapi itu jadi kesempatan yang baik untuk belajar lagi. Saya juga jadi ada waktu belajar untuk vocalizing lagi, kemudian ada latihan untuk belajar gitar lagi gitu. Dan kurang lebih itu sebenarnya kegiatan malah ya banyak-banyak aja sebenarnya ya. Nggak terlalu banyak maksudnya kegiatan kreatif itu tetap harus berjalan gitu kurang lebih. Tapi ini saya lupa komen tadi ya. Sebagai instrumentalis, gitaris dan juga pemain, bukan hanya penyerta vokal, tapi sebagai performer sendiri itu enak dinikmati loh. Sorry Mas, betul-betul. Reza begitu juga. Saya kira saya nggak menduga bahwa punya skill yang seperti itu. Tapi kira hanya pelengkap aja lah paling. Ternyata enggak. Reza juga begitu banyak dia. Bukan hanya mengiringi, tapi perform punya karakter sendiri, bukan pelengkap sama sekali. Nggak ada frontliner ya, semuanya di depan ya. Cuma Reza nggak pernah ngomong. Nggak ada frontliner. Kalau di panggung pendiam, nggak pernah nyanyi Reza. Nggak pernah nyanyi. Belakangan ini saya pakai ini Mas Frank. Jadi kalau nyanyi saya dipotong gajinya sama istri saya. Jadi jadi belakangan ini saya pakai vocoder ya. Vocoder, jadi dia connect ke bass connect gitu. Ke bass, ya. Dan dia jadi suara yang jadi selalu pitch iya, gitu. jadi intinya nggak fals gitu Mas Frans. Jadi intinya nggak fals nyanyinya. Karena memang dari kecil tidak dibiasakan bernyanyi kayak Endah gitu kan. Iya, tapi sebenarnya Reza tuh adalah konseptor ya. Jadi memang kalau dibilang terima kasih banyak Mas Frans karena nggak semua orang jeli dengan ini gitu. Kebanyakan ketika orang lihat Endah Reza, orang cuma ngelihat Endahnya aja gitu. Kemudian di panggung juga yang kacak mungkin gitu. Karena saya mungkin yang di depan mikrofon, tapi to be honest, dari semua awal Endah Reza terbentuk hingga banyak banget konsep pertunjukan yang di atas panggung atau mungkin malah konsep-konsep acara hingga sistem manajemen dan segala macam itu sebenarnya Reza adalah mastermind-nya gitu. Cuman memang itu ya membutuhkan kejelian sebenarnya ya, kejelian orang untuk melihat betapa besarnya sebenarnya perannya Reza gitu. Karena kalau edisional aja mungkin nggak pakai Reza ya. Itu kalau di kriminal namanya otaknya. Kalau ini ada pertanyaan lagi. Ya, boleh. Ada pertanyaan. Saya pernah melihat Endah Reza itu di Bentara. Terus seru banget waktu itu. Gimana, Reza? Kebetulan Bentara itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-38. Iya. Wah, selamat ulang tahun, luar biasa 38 tahun ya. Iya. Aku masih ingat banget waktu itu Reza tuh Reza tuh jarang sekali nervous sebenarnya. Tapi waktu tampil di Bentara Budaya di Palmerah ya, Bentara Budaya Jakarta, dia tiba-tiba ndredeg ya, ibaratnya ya. Terus dia bilang sama saya, wah ini panggung ini sangat berkarisma katanya. Itu katanya Reza, saya masih ingat banget dan emang benar gitu. Mungkin aku nggak tahu juga ya kenapa bisa seperti itu, tapi memang ada panggung-panggung yang memang dia punya magisnya sendiri gitu. Ya, dia punya daya tarik dan magisnya sendiri. Saya nggak tahu apa itu, tapi yang jelas memang ketika tampil di Bentara Budaya itu, kalau saya tuh seperti mimpi terwujud aja. Karena kalau misalnya saya baca Harian Kompas zaman dulu, atau misalnya saya suka nonton misalnya panggung gitu ya, Bentara Budaya adalah salah satu
tempat yang mana musisi yang tampil di sana sangat terkurasi dengan baik. Yang selalu wah ini ada itu gitu. Dan kadang-kadang mereka memang tidak ter-highlight di media-media manapun kadang-kadang gitu. Jadi mungkin media mainstream ya atau industri pop gitu. Jadi sebenarnya itu seperti kayak mimpi yang terwujud main di Bentara Budaya itu. Kayak Kalau ada audiensnya mereka datang untuk menikmati sih, bukan betul. Iya. audiens yang snap atau apa, mereka datang untuk enjoy. Iya. Maaf, ini waktunya tinggal sedikit. Kita tutup dulu, tapi sambil menutup nanti Indah dan Mas Desa kita nyanyi lagi. Oke. Terserah monggo mau nyanyi apa. Oh iya. Kita berterima kasih dulu pada seluruh sahabat-sahabat tentara yang Iya. masih. Tadi saya baca banyak sekali ada Pak Joko Murdianto. Iya, Pak Joko Murdianto ya. Dari Jogja nih ya. Gitaris beliau ini. Iya. Nah, oke. Om Joko itu yang ngajarin gitar ibu. Oh iya. Oh ya udah. Oke, nanti kita lagi. Monggo kita berterima kasih sama Indah dan Desa yang sudah hadir di Kira Tentara dan juga pada audiens yang setia di Kira Tentara. Monggo, Mbak Desa dan Mbak Indah silakan. Ya, terima kasih banyak. So, I always be waiting for you, coming back home. We gave our flowers grow since we planted the seed many years ago. I stare at the moon, we'll be there, 'cause I miss you. I wish you were here. I know it's hard for you to stay, and so I let you go. But you promised me to never let me down, and say that you